kita beranggapan aku lagi jalan-jalan, tapi kalau ibu angkat itu ya udah kita tidur dengan napas yang normal tapi nggak bangun-bangun gitu, mungkin di ngajiin. Ya, oke Bang Bak, boleh cerita dong, katanya Bang Bapak mengalami mistis itu kapan sih pertama kalinya Bang Bapak mengalami hal itu? Gitu ya. Intinya sih sebetulnya begini, Bapak ya mungkin disebut kalau bahasa sekarang nih pengalaman spiritual ya, spirit kita pribadi secara personality bersama lingkungan alam yang di luar yang tidak kita mengenalnya secara notabene-nya. Maksudnya terlalu close lah, terlalu dekat gitu. Dulu kan kita ini kan biasalah yang namanya orang hidup di kota besar kan dengan hal-hal yang gaib itu dianggapnya tidak rasional lah. Bapak tuh bagian dari orang-orang yang begitu, yang selalu melecehkan hal-hal yang di luar nalar kita, karena kita itu langsung berpatokan pada logika kita. Jadi kejadiannya sepele dulu tuh. Dulu kan Bapak itu kan hidup itu kan selalu numpang sama siapa aja tuh. Punya bapak angkat, ibu angkat. Nah kebetulan ibu angkat, bapak angkat kita ini kan dulu bisnis itu jual beli mobil antara Jogja, Jakarta. Nah Bapak sering ikut mereka tuh. Dengan waktu sering ikutnya itu kan Bapak suka ngelihat mereka tuh selalu ziarah ke kuburan, ke makam-makam ini. Nah Bapak kan paling sebel yang kayak gitu-gitu. Nah suatu saat entah kenapa kita diajak perang terintis pada saat itu kan. Pas diajak ya timbullah rasa selengean kita lah, merasa istilahnya bukan wilayah gua, cuek aja kan gitu. Nah Bapak kencing pada saat itu di perang terintis, kencing, pas kencing itu langsung diomelin. Bang, Bapak somanya tuh. Iya ini kan lagi wawancara. Itu belum selesai kita ngomong mistik, jadi udah turun ya. Keluar dari botolnya. Akhirnya Bapak kan kencing kan, diomelin semarah-marahnya sama ibu angkat kita. Bapak yang kencing di sini, tahu gak ini daerah mana? Ya nggak tahu Bu, ini daerah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan orang Jawa Bu. Bapak mah orang Kalimantan, nggak mungkin ketemu. Gitu, sompralnya lah bahasa kita kan. Tapi semenjak dari itu Bapak waktu itu nginep di perang terintis itu malam itu disamperin sama dayang-dayang. Nah Bapak kan teriak sekenceng-kencengnya, nggak mimpi kali. Tapi memang kita dipanggil gitu dan nggak mau. Pagi ditanya lah kita, kenapa Pak malam teriak ketemu ini? Kan karena yang adiknya ini kan suka hal-hal mistik. Cuman Bapak ada pengalaman sendiri, tapi Bapak nggak kasih tahu dia. Nggak ada. Cukup ketakutan itu kita ngerasain. Nah kan waktu itu kan sekatenan tuh, Maulid Nabi lah ya. Kan kalau di Jawa itu sekatenan itu kan ritualnya itu amat hebat banget ya. Antusiasnya itu untuk merayakan sekatenan itu tuh amat dalam buat umat Islam di Jawa sana kan, khususnya di Yogyakarta Keraton itu kan. Itu rame-ramenya kita sampai nonton bioskop, layar tancap, ada yang ngeraung pala kebu, kemana itu acara macam-macam di situ pada saat di perang terintis itu. Nah waktu Bapak nonton tuh, lihatnya itu kayak ada bisikan gitu, kayak ada yang manggil. Ada yang manggil, mimpi lah, bohong. Masa kenal nama kita, kenal nama aslinya. Dan pada saat itu kita kayak disirap, kayak dihipnotis gitu. Kita jalan aja langsung ke perang terintis ujung. Yang Bapak inget tuh waktu itu kita suruh bersila, natap ke depan. Di dekat ada lubang tuh di perang terintis, kalau situ lihat ke perang terintis itu ada dua patung penjaga aja kiri kanan tuh kan. Nah kalau menurut mitos di sana tuh kan nembusnya ke waterfall, tempat pemandian para putri-putri Yogyakarta dulu. Mungkin sampai sekarang mungkin ada kali kayak begitu kan, dan kita nggak tahu karena itu kan harus dilihat dengan mata batin ya. Tapi sepengalaman Bapak, ya itulah jalan tembus yang ke waterfall itu. Nah pada saat kita menatap ke depan tuh, itu lihat kereta kencana. Nah Bapak kan nonton Nyi Roro Kidul kan udah semua kita mimpi gitu, bilang bohong nih. Tapi pada saat Bapak tampar tuh sakit, mimpi, tapi benar gede sesosok perempuan. Kalau Bapak gambarannya pada ngelihat dia itu
cantiknya luar biasa seperti wanita-wanita Timur Tengah gitu, kayak sebangsa orang Libanon kan cakep tuh kan. Itu kayak begitu, tatapan juga tajam, mimpi gitu bilang. Dan yang kita lihat tangan sebelah kanan itu bersisik itu mengkilat tuh gitu, cakep deh. Udah sampai ke kita tuh ngomong Jawi kuno gitu, tapi kok paham kita gitu kan. Sampai kita nggak mau diajak air, malah kita diajak juga katanya, diajak kan kita sampai ke dalam, kita tepok lagi, wah sakit, bukan mimpi nih gitu bilang. Sampai kita tuh ketemu sama orang-orang yang dijadiin jembatan, ada yang tuh kerja. Sampai kita bertanya sama ibunya emang nggak punya Tuhan kok melakukan hal-hal seperti ini gitu. Sebelum kita ngomong tanya begitu kan kita dibalikin lagi sama dia. Misalnya bapak punya utang kan ngasih agunan, kalau seandainya telat gimana? Ya agunannya diambil bu, ya, itu juga begitu. Berarti itu orang yang mulia ya bang? Nah kita wallahu alam lah ya, itu entah ditaruh di mananya itu kan, namanya juga kayak yang nama dunia mistik ini kan kita bilang lagi tidak akan bisa diterima dengan logika, kecuali bagi mereka yang mengalami sendiri. Itu pun dia melakukan hal pembicaraan kayak begitu gak dianggap gila kan gitu. Tapi dari pengalaman itu bapak punya pengalaman spiritual, jadi kayak menghargai bahwa Allah itu memang sudah menciptakan dua alam itu aja. Ada alam kasar yaitu manusia, alam gaib malaikat dan jin, dan yang lain-lainnya kan gitu. Sampai bapak dipanggil, pak istighfar kan, istighfar tuh kita udah 100 meter dari pantai itu, tapi perasaan bapak bukan dilempar gitu, kering. Dan nonton balik lagi. Setelah nonton balik, udah pengalaman bapak kali ini seperti kayak masuk di dunia di time tunnel dulu, kayak film masuk ke ruang waktu gitu. Lihat kota Jogja tahun 1887, masih kita ngeliat alun-alun, ada tempat pelatihan para satria di situ kan yang ada beringin kembar. Dan kita tuh langsung tanya sama orang sana, oh ya benar sejarah begitu. Jadi kita melihatnya tuh pas pengalaman spiritual kayak begitu, sampai kita ketemu Hamengkubuwono 1 sampai 9, makanya buka terak-terakan mulu. Jadi kelasnya kesannya kita tamu yang pakai baju modern gitu doang, yang lain masih pakai baju kayak kerajaan kayak gitu kan. Nah dari situ tiba-tiba ya kita kayak di ngajiin 3 hari katanya. Oh jadi koma apa? Iya, jadi kayak semacam kayak koma, tapi kalau bapak kan beranggapan nggak koma. Kita beranggapan gue lagi jalan-jalan, tapi kalau ibu angkat itu ya udah kita tidur dengan napas yang normal tapi nggak bangun-bangun gitu, makanya di ngajiin. Nah dari situlah akhirnya kita berpikir, kita menghargai satu apapun yang kita lihat. Ya istilahnya kan tradisi kita ini memang tradisi Indonesia ini tradisi mistiknya itu kan tinggi. Tapi bagaimana cara kita menyikapi aja kan gitu aja. Karena kan hanya orang-orang yang bisa berpikir logik, yang bisa mengerti Indonesia udah. Nah akhirnya bapak tuh kemana-mana jadi refleksnya tuh lebih cepat gitu. Kalau kita misalnya berpijak kemana, kita lihat ini ada, kita jadi berasa sendiri kayak gitu. Jadi bukan belajar lah, jadi maksudnya kayak ada dapat gitu. Sampai kita kalau dunia ngelukis pun kita harus dunia mistik. Jadi yang kita lukis objek itu yang kita lihat. Misalnya bapak main ke satu tempat, tiba-tiba ada yang hadir, mereka nggak akan pergi kalau lukisannya belum beres kayak gitu. Oh, mereka meminta untuk Iya, kayak begitu gitu. Dan itu sering berapa kali, dan itu sering juga bapak kasih ke teman-teman, dan teman-teman yang kita kasih hasil lukisan juga mereka merasa, wah malas pak megang lukisan lo, energinya beda gitu. Jadi memang ada sisi-sisi kayak gitu, tapi ya pelajaran buat kita orang-orang yang selalu memerdekakan akal logika kita, ya sekali-sekali kita juga harus santun sama alam di luar kita, alam kasar, alam harus itu punya hak juga. Makanya kan kita bilang wajib-wajiblah kita menjaga kebersihan, karena kebersihan itu baik buat diri kita. Kalau kita memelihara yang kotor-kotor, sama kamu juga memelihara jin kan. Kalau jin demen tempat-tempat yang kotor kan gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.